Perkenalkan, nama saya Menika G. Sohali, NPM 12114201190190, mahasiswa Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan melakukan video tentang alur patofisiologi dari katarak untuk memenuhi nilai tugas keperawatan medikal beda 3 dari dosen pengampu Dene Suma MKEP. Selamat menonton. Yang pertama-tama, sebelum saya masuk ke alur patofisiologinya, saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian katarak. Jadi katarak adalah penurunan progresif kejernihan lensa. Lensa menjadi keruh atau berwarna putih abu-abu dan ketajaman penglihatan berkurang. Katarak terjadi apabila protein pada lensa yang secara normal transparan, terurai, dan mengalami koagulasi pada lensa. Jadi kita akan masuk kepada alur patofisiologi. Jadi lensa yang normal adalah struktur posterior iris yang jernih, transparan, berbentuk seperti kancing baju, dan mempunyai kekuatan refraksi yang besar. Lensa mengandung 3 komponen anatomis. Pada zona sentral terdapat nukleus. Di perifer ada korteks, dan yang mengelilingi keduanya adalah anterior dan posterior. Dengan bertambahnya usia, nukleus mengalami perubahan warna menjadi coklat, kekuningan. Di sekitar opasitas terdapat densitas seperti duri di anterior dan posterior nukleus. Opasitas pada kapsul posterior merupakan bentuk katarak yang paling bermakna. Nampak seperti kristal salju. Perubahan fisik dan kimia dalam lensa mengakibatkan hilangnya transparansi, perubahan pada serabut halus yang memanjang dari bahan siler ke sekitar daerah di luar lensa. Misalnya dapat menyebabkan penglihatan mengalami distorsi. Perubahan kimia dalam protein lensa dapat menyebabkan koagulasi sehingga mengkaputkan pandangan dengan menghambat jalannya cahaya ke retina. Dan juga enzim mempunyai peran dalam melindungi lensa dari degenerasi. Jumlah enzim akan menurun dengan bertambahnya usia dan tidak ada pada kebanyakan pasien yang menderita katarak. Katarak biasanya terjadi bilateral, namun memiliki kecepatan yang berbeda. Dapat disebabkan oleh kejadian trauma maupun sistematik, seperti diabetes. Namun, kebanyakan merupakan konsekuensi dari proses penuaan yang normal. Kebanyakan katarak berkembang secara kronik ketika seseorang memasuki dekade ke-7. Jadi katarak ini sudah terjadi karena usia semakin bertambah atau penuaan. Katarak dapat bersikap kongenital dan harus didefinisi awal, karena bila tidak didiagnosa dapat menyebabkan ambliopia dan kehilangan penglihatan permanen. Faktor yang paling sering berperan dalam terjadinya katarak meliputi radiasi sinar ultraviolet dan obatan-obatan alkohol, merokok, diabetes, dan asupan vitamin antidioksida yang kurang dalam jangka waktu lama.